menang, kalah, gimana cara dapetin kemenangan. Iya, dari bener-bener bawah banget sampai Yes. ke atas Iya. banget. Gameplaynya beda, strateginya beda. Dan ini Pak Pulung, kita akan sebentar lagi menunjukkan draft pick yang sudah masuk ke babak pertama wildcard. Mampukah Z1 akan menghadapi Zeta Division? Ini yang cukup menarik karena dari bandingan ya ini langsung kelihatan ya bahwa untuk Zeta mereka langsung menutup ke hero-hero yang sekiranya punya fungsi banyak banget. Pertama ada Lunox yang bisa menjadi salah satu Ini Yuzong rebutan kan nih hero. kira-kira? Yuzong ini bisa rebutan. Rebutan kan nih? Karena ada 2 player dengan penggunaan Yuzong yang sangat baik loh. Gua Antara Juan kalau dan- Yuzong mungkin di first pick menurut gua sayang. Tapi hero balik lagi kan Ci, hero Iya, power. hero Ci. power. Ada beberapa tim dengan hero powernya, mau apapun itu patch yang sekarang ada lah. Hero power ke depan kan gitu. Langsung dimajuin aja ke depan ya. Banyak sih seperti itu, benar, banyak. Cuma kenapa gue bilang tadi disayangkan sekali? Karena ada hero-hero yang lebih proper gitu loh menurut gue. Ngomongin Eve yang sudah di nerf sekalipun, menurut gue kalau dia power ya oke, benar kata Pak Pulung. Karena ngelihat dari fungsinya itu sendiri ya kita tahu Yves ini udah benar-benar paket lengkap banget sebenarnya. Ya langsung kan. Untuk di early game kayak main poke bisa, main teritorial juga bisa. Nah, namun ini kombinasinya cukup keras dari Zeta di early game-nya, early phase-nya mereka ini benar-benar langsung all out dengan Farsha, Yuzong dan juga Baxia. Dan kita asumsikan ini adalah Baxia jungle yang membuat akhirnya sepertinya Silence yang akan banyak punya damage untuk tim Zeta. Dan untuk gold lane-nya jujur ngelihat dari Muiminnya, entah kenapa aku ngelihat adanya Farsha dan juga Yuzong, ini adalah tempat yang safe untuk Cloud bisa muncul. Oke, Cloud bisa muncul. Pertama itu juga cukup compatible untuk lawan siapa? Eve. If Dia bisa ke backline. Terus lawan kalian dia punya Purify, udah pasti pakai Purify, enak jadi mainnya. Cuma kalau ngomongin ke arah Z1, gue suka banget kalau mereka itu bisa main ke arah Glue. Kenapa? Baxia ini akan jadi problem sekali. Chance problem untuk Baxia di early game sangat besar. Kita untuk menghadapi sosok Yi Sansin memang oke punya damage. Tapi ngomongin Yi Sansin, dia masih butuh farming. Yep. Dia butuh waktu, dia butuh item. Tapi lebih baik juga nggak sih kalau sekarang mereka juga entah bisa atau enggak nantinya mereka dari Expirander juga menambahkan damage-nya nih J. Karena kan ini 2 daya gedor utama yang dimilikin sama pemain-pemain dari Jepang ini udah ngedegedor banget loh ini. Kalau emang mau berharap sama Isunsin aja, Isunsin 1 single target. Untuk di awal pahit banget hidupnya. iya. Iya benar-benar. Kalau ditabrakin terus-terusan mid ke belakang kalau sampai. Kalau enggak gitu. Seenggaknya untuk opsinya masih banyak sih, walaupun lapu-lapu udah di ban juga kita masih ngelihat adanya potensi Cici dan ya Pavius juga masih bisa masuk untuk sebagai damager lumayan Pavius, besar ya. untuk early game-nya. Namun apakah akan sebesar damage kayak Cici? Menurutku belum sebesar itu, tapi at the very least mereka masih bisa memenangkan teritorialnya dengan catatan mid laner dan juga XP lane yang siap level 4 di saat turtle pertama muncul. Ayolah Min Citar abis di buff nih. Tapi Keluarkan lah, Misitar dia ada nyebelin Pove banget. nih. Nyebelin banget itu hero. Nyebelin loh ini. Jujur, Bisa itu ya? hero nyebelin banget. Ayo Untuk keluarkan di beberapa sini lah. belakangan ini. Cuma ya memang kalau bisa dibilang main Min Citar ini kalau dia nggak sabar dan nggak pinter-pinter untuk gunain semua skillnya, itu lebih ke arah buang-buang. Oh. Dan sekarang ngomongin ke arah Hayabusa yang tadinya gue lihat Baxia akan menjadi jungler, ini berbeda langsung. Ini dari yang gue punya vision kalau Baxia akan sangat kuat di early game, jujur gue malah suka draftnya Z1. Kenapa? Gue berbanding terbalik. Kenapa? Karena menurut gue Z1 ini dia akan lebih sustain dengan power pokingnya. Baxia ini akan cukup kesulitan dan keberatan di early game. Nah, makanya dengan adanya Baxia, Yuzong, dan Hayabusa, entah kenapa aku ngerasa bahwa ini bakalan jadi tim yang one skill shot banget. Begitu ada team fight, kalau misalkan satu udah keluar, kayaknya semuanya bakalan coba untuk all in. Namun at the very least, untuk early powernya, seenggaknya Baxia punya power rotasi yang cukup baik, ngebuat akhirnya mungkin side lanes yang bakalan cukup ngebantu ataupun bahkan menggendong trio mid lane dari tim Zeta. Oke, tapi kalau gitu dari draft Pak Pulung, Z1. Z1, Zeta. Joji, Zeta. Oke, kita langsung saja menyaksikan pembukaan match Wildcard F7 World Championship. Let's go to the lane of down. Oke, berangkat kita Toji menuju ke lane of dan ini dia game yang pertama, match yang pertama dari babak Wildcard M7 World Championship. Yep. Dari researchku, Ten ini memang punya salah satu favorit hero-nya ke Hayabusa sering di ban juga Joji. Betul, dan banyak yang dinaik pick juga. Jadi dengan perubahan adanya Quad Shadow yang banyak
bilang katanya, oh jadi panik banget sekarang. Sebenarnya lebih ke arah pengubahan gameplay. Ini mainin front to back dengan hadirnya Farsha juga pasti enak untuk Zeta Division. Cuman Team Zone Oke. Tapi itu yang gue bilang tadi, Pak Pulung. Lihat, akan keberatan untuk Baxianya Pak Pulung untuk bermain di early game. Karena power poknya terlalu tinggi, Pak Pulung. Tuh lihat ya. Ya setidaknya mereka punya damage beberapa di awal ya. Ada Farsha yang emang membantu juga dari sisi damage-nya. Namun Ten masih dibiarkan sendirian juga untuk melakukan farmingan. Tapi agak kesulitan nih. Setidaknya if-nya tadi loh. If-nya kan ngasih jarak banget gitu loh, Coji. Dengan Void Crystal-nya, Void Blaze-nya. Kan nyebelin banget gitu. Nah ini yang mungkin jadi sebuah keuntungan bagi tim Zone. Dengan mereka membawakan Kalea, membawakan Yves. Aku setuju dikatakan oleh Bang Oji, pokingannya bakalan sakit. Tapi nggak cuma ngepok aja. Itu loh. Mereka bakalan coba untuk benar-benar invade. Mungkin untuk di bawah 3 menit pertama. Khususnya di area teritori dari Turtle. Karena mereka sangat-sangat butuh menurutku untuk Turtle pertama. Bagi tim Zone punya early game yang baik. Oke, tapi kalau ngomongin ke arah emblem sekarang. Ngomongin lifestyle dari sosok seorang Yuzong yang mungkin dia nggak langsung main ke arah War X, tapi dia akan lebih sustain untuk team fight. Dan sekarang Bankai menjadi poin terpenting gimana caranya Ten dan juga sosok dari Katsu ini nggak bisa masuk ketika mereka menuju ke arah turtle pertama, Coji. Iya, ini benar-benar defensing banget ya, ditutup banget, dipagerin banget. Sementara itu dengan adanya turtle dance yang dimulai, ya ini yang lakukan. Open vision terlebih dahulu, coba untuk keep pressure kepada tim Zeta. Nah itu dia ada pergerakan sekarang. Ten mencoba untuk bisa mendekat tapi gagal. Malah membuat dirinya berlangsung menghilang dengan sangat cepat. Namun satu untuk satu dari masing-masing junglernya. Coba lihat pergerakan dari Junwan. Sendirian di depan tapi rekan-rekannya datang untuk bisa memberikan sebuah backupan. Hanya saja Popheus tidak tinggal diam karena di bagian belakang. Dengan Void Crystal, Void Blast semuanya dikeluarkan guna untuk bisa memberikan bantuan. Tidak ada yang tumbang lagi. Yes, itu dia. Kita menyaksikan di mana Bankai menjadi penentu the power of retribution yang dimiliki oleh para pasukan dari tim Zone. Dan 1 versus 1 di arah top 10. Harusnya Yuzong yang menang. Ya itu dia, harusnya Yuzong. Miskalkulasi seperti ya tadi ya. Junichi mengerikan sekali one boy situation. Tapi kalau bukan karena Bankai, Zazaura ini bisa kehilangan turtle tadi, Pak Pulung. Ya, dan melihat bagaimana dengan adanya setup turtle dari Zeta Division, kelihatan mereka memang nggak benar-benar fokusin banget ke arah sana gitu loh. Dan begitu tim Zone masuk, mereka tuh masih bisa dapetin turtle walaupun ada trading yang lumayan terjadi. Oke, ada Bright yang siap untuk bisa memberikan jarak kepada rekan-rekannya. Ada satu lagi terlihat reward manipulation langsung matikan dilakukan. Minutnya di tempatnya berbeda, 2 player malah langsung menghilang bahkan Ten. What happened? Langsung menghilang dengan sangat cepat, double kill Zaura. Yes. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi ketika draft pick-nya berubah antara Hayabusa menjadi jungler, melepaskan Baxia menjadi roamer, perbandingan yang cukup signifikan langsung terjadi di lane of down. Mereka kesulitan untuk bermain di arah early game-nya. Baxia tidak sekeras itu, tidak secepat itu untuk mendapatkan level Coji seperti ketika dia menjadi sosok seorang jungler. Iya, yang lebih kelihatan lagi adalah dari tim Zeta Division yang emang coba untuk ngikutin tempo dari bagaimana trio mid lane-nya tim Zone berjalan. Kayak dimanapun tim Zone bergerak, Zeta bakal ngikutin gitu loh, yang dimana benar-benar obvious banget dengan kalahnya di arah early game, ngebuat skirmish kecilnya pun tetap dimenangi oleh tim Zone-nya. Karena mereka udah menang juga dari awal. Mereka sudah menang turtle, mereka juga sudah menangin damage-nya. Apalagi kita Ten dengan tumbang 2 kali. Ini bakal ngedeny ataupun sangat memperlambat pembuatan item damage-nya. Rem langsung ini dia. Junichi, walaupun dia tahu dengan adanya posisi... Waduh, oke, sendirian. What? Apa yang terjadi? Posisi ketahuan di mana Turtle pun sudah muncul. Kemungkinan besar akan menjadi milik dari tim Zone. Ya itu dia Junichi, walaupun dengan War Axe yang sudah di nerf seperti kita tadi perdebatan berada di arah Page Note, tetap akan menjadi satu item yang penting. Bukan karena lifestyle-nya aja jadi Choji. Dan solo kill di arah bottom lane hampir terjadi, Pak Pulung. Oke, itu dia tonapan memori. Tidak mau dikeluarkan, hanya saja Zaura malah menjadi korban. Terjadi banyak peperangan yang tidak terduga. Real war manipulation langsung terlihat pula. Tapi beri bagian bawah, coba lihat. Apa yang akan terjadi? Zaman Force. Miring dikit nggak masalah. Miring dikit nggak masalah, tapi Salah udah bubar. Udah bubar tapi ini. Bubar jalan. Salah arah nampaknya untuk para pasukan dari tim Z1. Lihat para pasukan dari tim Z1 yang harusnya tadi Haritnya mau coba untuk maksa ke semua. Lah di bawah lah, kesedot abis dong. Oke, wildcard begitu wild ini kayaknya Coci. Bener-bener wild banget ya, karena kita ngelihat kayak setiap menit bakal ada team fight yang berjalan. Bahkan aku ngelihat dari tim Zone, mereka banyak banget inisiasi yang lebih agresif dibandingkan dengan Zeta. Tapi kayak contohnya tadi ada Yisun Shin di bawah.
Itu jujur menurutku agak sedikit overdiving. Ngebuat akhirnya ada kill streak yang harus dipecahkan. Ngebuat Zeta masih bisa bernafas sedikit, tapi ngeliat dari rotasi kayaknya Team Zone masih bisa leading. Ya apalagi karena kita lihat tadi ini ya, kondisi dari para pasukan tim Z1, mereka melihatnya Brody yang sekarat. Jadi mangsa yang cukup lembut, mangsa yang cukup enak untuk dimakan nama seorang Zaura. Tapi ternyata itu membuat blunder untuk para pasukan tim Z1 dengan keunggulan yang mereka miliki. Sekarang posisinya jadi poin berbeda 1 dan 1.600 gold aja. Mereka datang ke Brawl server dan mereka bermain seperti Brawl loh ini. Coba lihat loh. Mendadak 5 Coji, mendadak tadi di tengah. Udah ready itu. Udah ready untuk tiba-tiba langsung inisiasi. Udah Tangkap ya. Satu sotoy aja tadi, maju semua. Cuman ya ini dia dengan adanya pressure balik dari Zeta Division. At the very least mereka masih mencoba untuk mencari objektif tambahannya. Beda sama dari Z1 yang emang cari team fight total dulu. Oke, dibantai sepertinya. Namun di depannya berbeda. Ada pergerakan dari Bright. Namun dikarenakan Black Dragon Flame udah langsung dikuatkan. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Rival langsung terlihat di dalam area tersebut. Brightnya pun langsung menghilang. Tapi Chunichi tadi kembali menjadi sebuah bintang di mana dirinya mengacak-acak di area terdepan. Zaman Force terlihat. Bahkan tuh sekarang ada Bankai menjadi orang terdepan guna untuk bisa melindungi rekan-rekan dari bagian belakang, membuat sebuah barricade di tempat yang lain. Dan harus merasakan seperti apa pahitnya kehidupan dan Muiminet selesai. Nowhere to run. Gak ada jalan untuk lari dari para pasukan Zeta Division. Muiminet terakhir akan ditutup jalannya oleh para pasukan dari tim Z1. Chunichi kali ini dia harus terperangkap karena sosok dari Bankai benar-benar mengerikan. Bankai lagi-lagi kita melihat di mana dia membuat pasukan dari Z1 itu bisa mendapatkan turtle dan bahkan poin kill yang cukup melimpah. Sebenarnya tadi aku ngelihat dari Zeta Division, mereka punya setup team fight yang lumayan bagus. Junichi tadi di belakang itu dapetin 3 orang sekaligus. Namun sayangnya follow up-nya ini emang kurang keras dari belakang. Baxia dengan ada itemnya Radiant Armor dan baru Radiant Armor ini nggak bakalan terlalu kuat untuk bisa menutup adanya burst damage dari Zek Saura. Ini Brad mau bersinar kah? Oke, ada bantingan yang langsung dilakukan. Terlihat terjebak sendirian, akankah fokus damage-nya langsung masuk dalam tubuh dari Kani dan benar mendadak 3 player langsung down. Katsu hampir saja tadi menjadi korban. Wow. Begitu crispy-nya tadi dirinya itu ditembakin loh itu. Wow, itu lihat permainan dari sosok Zaura. Dia tahu dia bisa dapetin Ten dengan 3 kali hit. Semua pasifnya nyala, membuat Ten harus tergeletak lemas di depan sana. Untungnya sosok dari seorang Katsu masih punya jalan untuk bisa pulang. Wings by Wings. Dengan very Loh. dia berhasil untuk mundur. Hampir kelewatan tadi ya. Ingat ya, itu ada tombol di mana itu bisa diberhentiin dimanapun kita inginkan ya, jangan bablas loh. Tapi ya, aku ngeliat adanya pattern yang cukup repetitif tapi benar-benar jalan terus sama Team Zone. Dengan caranya mereka ambil satu initiative fight, kalaupun emang nggak mau diambil, seenggaknya mereka pick off 2. Itu adalah pattern yang terus terjadi, namun sangat works karena Zeta Division untuk sekarang tidak punya ekonomi yang dibutuhkan untuk bisa melakukan counter setup. Apalagi bagian Lord yang muncul nih. Nah ini pilihannya 2, antara push turret dan hilangkan Holy Defense ya, atau coba pancing ke dalam Lord bagi Team Zone kepada Zeta Division. Ini bukan hanya tentang ekonomi, tapi lihat gimana caranya Baxianya ditutup. Baxianya sekarang mau coba untuk invade menuju ke arah Lord, udah akan ada Bright di sana. Bright tahu, oke, Kani nggak sekuat itu. Dengan melihat dari item para pasukan dari tim Z1, semuanya udah capable untuk bisa numbangin sosok dari seorang Kani. Mereka udah punya Glowing, Endless, Hunter Strike. Bahkan kita ngomongin dari Harith, dia punya damage yang cukup sekarang menuju ke arah Holy Crystal. Ya, even untuk dari item pun kita ngeliat adanya perbedaan jauh juga sebenarnya dari Zek Aura. Kita bandingkan dengan adanya Ten. Ini yang ngebuat akhirnya damage per second yang dibawakan oleh Team Zone tuh benar-benar stabil banget. Bahkan kita ngeliat untuk K-nya itu sendiri ya, ini adalah waktunya emang untuk Harith bersinar. Apalagi Harith yang udah snowball dari awal. Makanya aku bilang dari awal, sebenarnya Team Zone emang bermain bener-bener kalau misalkan emang ada snowball eksplosif yang mereka bisa bawakan, ya mereka bawakan untuk di game kali ini. Kelihatan dari early game-nya, tiap menit yang berjalan ya, apalagi dengan Harith yang hampir sudah full item dan mungkin lagi mengejar ke arah Holy Crystal. Beda sama adanya Phoveus yang dimana mereka mencari dynamic itemnya. Dari segi offense ada, defense juga ada, dengan anti-Quires sudah disematkan. Pertanyaan aku, Coji, kenapa Hayabusanya tetap bermain dengan Skypicer dengan kondisi saat ini? Endless lebih wise menurut aku. Ya mungkin menurutku di sini adalah karena Brunei juga nggak bisa ngapa-ngapain.
dari damage pun belum terlalu Bright. berasa. Oke, Bright akan kami mendapatkan satu korban dan benar saya ada Judici menjadi korban dan shutdown. Satu bintang utama mereka yang dari tadi memberikan sebuah aksi. Namun untuk kali ini malah menjadi korban utama dan tennya pun langsung menghilang kembali. Mega kill masih langsung didapatkan. Wipe out selesai harusnya. Wipe out.